Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih, hadani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih bermuajahah berkumpul dalam rangka thalabul ilm, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tentunya Allah limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya pun mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini temanya adalah orang-orang yang batal puasanya. Yang pertama adalah orang yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Ada perkecualian bagi mereka yang boleh berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, yakni maridon, orang yang sakit. Orang yang sakit, apalagi sakitnya usia tua, lemah, tidak sanggup untuk berpuasa. Ala safarin, ataupun orang yang musafir. Orang yang musafir itu boleh berbuka puasa. Tapi min iddatin min ayyamin ukhar, jadi diganti di hari yang lain. Jadi kalau misalnya tidak berpuasa orang yang sakit ataupun orang yang berpergian, maka diganti di hari yang lain setelah Ramadan selesai. Adapun wanita hamil dan menyusui itu dibolehkan untuk berbuka puasa karena ada kekhawatiran bayinya tidak selamat, maka dibolehkan untuk berbuka puasa. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja bangunan, pekerja berat? Apakah mereka dibolehkan untuk berbuka puasa? Tidak. Tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang bekerja berat di bangunan mereka boleh batal puasanya. Kecuali kalau mereka pada saat siang hari jam 1 atau jam 2 siang pingsan. Lalu dari situlah boleh untuk berbuka puasa. Itu pun harus diganti di hari yang lain setelah Ramadan selesai. Maka bagaimana orang yang tua renta tidak sanggup untuk berpuasa? Mereka membayar fidyah, karena sudah tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, apalagi setelah Ramadan. Sebelum Ramadan aja mereka nggak sanggup. Maka fidyatun ta'am miskin, memberi makan fakir miskin. Jumlahnya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu satu harinya adalah 50.000 rupiah kalau dikonversikan. Jadi kalau satu bulan tidak puasa tinggal dikali 50.000 dikali 30, berarti 1.500.000. Nah itu orang-orang yang boleh untuk berbuka puasa. Nah kalau misalnya tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan berpergian, tidak usia tua ataupun renta, maka tidak boleh.
untuk makan minum di siang hari bulan Ramadan. Tapi kenyataannya banyak. Kalau kita lihat di jalan-jalan raya, ya, kepalanya tertutup semua oleh spanduk. Yang terlihat adalah kaki-kakinya. Mereka makan, minum, merokok, ya, dianggapnya tidak ada bulan Ramadan. Lalu bagaimana posisi setannya? Nah, waktu itu syayatin, setan-setan dibelenggu. Yang namanya setan itu ada setan manusia dan ada setan jin. Setan jin yang dibelenggu, setan manusia yang keluyuran. Nah, di situ akhirnya banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal tahu bahwa wajib hukumnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih hadani Allah wa iyyakum. Selain itu, orang yang batal puasanya adalah orang yang melakukan persetubuhan. Ya, di siang hari bulan Ramadan jelas batal. Melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya dan kena kafarat ataupun denda. Lalu yang ketiga, orang yang muntah dengan sengaja. Nah, muntahnya disengaja, bukan muntah karena sakit, tapi muntah disengaja supaya muntah. Ini jelas batal puasanya. Lalu yang keempat adalah orang yang haid ataupun nifas. Nah, ini jelas mereka tidak puasa ataupun sholat. Dan yang kelima adalah orang yang murtad. Ya, pada saat murtad dia puasa, ya sebelum murtadnya puasa lalu tiba-tiba murtad di siang harinya atau sore harinya, maka jelas batal puasanya. Selain itu, bagaimana hukumnya ketika orang yang berpuasa lalu bermain game? Nah, game online dari mulai pagi hingga sore hari, ataupun ngitung angka toto gelap. Nah, di situ apakah batal puasanya? Tidak. Puasanya tidak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, dari situ ya puasa itu jelasnya menurut Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat siyamu minal lagwi warrafas. Puasa itu bukan hanya menahan makanan atau minuman, tapi justru puasa itu adalah menahan supaya tidak berkata yang tidak baik, ya, perkataan yang sia-sia, begitu pula perbuatan yang keji. Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih hadani Allah wa iyyakum. Larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyia-nyiakan pahala puasa ini pantas kalau misalnya ketika ada sebuah lagu, ya, yang menyindir, ya, mungkin bapak ibu saudara adik-adik tahu, ya, itu adalah lagu Garam Cina. Garam Cina, beli bodreksin, apalagi belinya naik angkot, hidup jadi miskin gara-gara main slot, kan gitu ya. Beli bodreksin, apalagi perginya ke Batu Raja, hidup jadi miskin gara-gara ceka-ceka. Nah, di situ menunjukkan bahwa ternyata banyak orang yang bermain slot, ya, bermain judi online, merasa pengen kaya, ya, ternyata tidak kaya, dimenangkan satu kali, ya, tapi ternyata akhirnya apa? Malah
jadi miskin. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang gak puasa, malam hari ngitung angka. Oh, ya. Wis awane beli puasa, bengi ngitung angka. Nah, kawin beli kawin, kawin beli kawin. Nah, itu setiap hari begitu, sia-sia pahala puasanya. Nah, dari situlah jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas yang ternyata membuat terlena. Karena apa? Di bulan Ramadan yang penting dan utamanya adalah bagaimana lebih fokus atau lebih banyak untuk melakukan amalan-amalan akhirat ketimbang amalan-amalan dunia. Ya, jadi jangan sampai game online terus tapi ngajinya enggak. Ya, sholatnya enggak. Nah, ini yang salah. Ya, boleh main game online tapi ada batasnya, ada waktunya. Ya, begitu pula kalaupun tidur bisa membagi waktunya untuk baca Quran dan sebagainya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai nanti kalau misalnya ketika garam Cina dibakar di dalam kaleng enggak kena, enaknya geleng-geleng, wah geleng-geleng jadi ya. Maka ditutup dengan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.